Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi, kali ini aku mau membahas tentang dampak pandemi COVID-19 di dunia pariwisata beserta perencanaan pariwisata yang perlu dilakukan setelah pandemi ini berakhir. Teman-teman tahu sendiri kan, karena pandemi COVID-19 ini kita sangat dihimbau agar terus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, physical distancing, dan yang paling penting, stay at home. Mengapa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin menyebar luas. Karena pandemi COVID-19 ini, sektor pariwisata sangat terganggu keberlangsungannya. Banyak tempat wisata yang harus ditutup, gulung tikar, hingga pekerjanya harus di PHK. Namun, menurut berita surabaya.bisnis.com, masih terdapat beberapa hotel yang bertahan pada masa pandemi ini. Salah satu contohnya yaitu Wish Prime Hotel yang ada di Malang. Hingga saat ini total sudah 7 hotel di Kota Malang yang terpaksa tutup. Pandemi COVID-19 ini membuat okupansi hotel anjlok hingga 10%. Di tengah anjloknya industri pariwisata di Kota Malang, ada juga hotel yang memilih tetap bertahan buka. Salah satu hotel yang tetap beroperasional di Kota Malang adalah Hotel Wish Prime di Jalan Basuki Rahmat. Hotel bintang 3 ini tetap buka dengan menawarkan paket isolasi mandiri. Tamu bisa menginap dengan harga sangat murah, yakni paket 1 pekan menginap dengan harga Rp1.500.000 dan harga Rp3.000.000 untuk 2 pekan. Harga ini separuh dari harga menginap biasanya. Penawaran ini dilakukan agar karyawan hotel tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. Meski minim, peluang ini masih bisa menyelamatkan di tengah pandemi ini. Sangat memprihatinkan memang, yang biasanya okupansi hotel kami itu 70-75%, sekarang hanya 10% isinya. Jadi cukup mengurangi bisnis kami, bisnis dunia pariwisata perhotelan pada umumnya. Bisa menyebutnya work from hotel. Jadi kalau tamu-tamu merasa bosan selama ini sudah isolasi mandiri di rumah, sudah selama 14 hari di rumah, bosan, kemudian sebagai alternatif variasi kita menyediakan bahwa yang selama ini work from home itu bisa dilakukan di hotel, work from hotel. Jadi tetap mereka bisa mengerjakan pekerjaannya di hotel. Sementara itu, promo work from hotel menjadi salah satu pilihan bagi warga Malang. Hal ini dilakukan karena rasa bosan yang dirasakan jika harus bekerja di rumah dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, karena kan tugas makin menumpuk ya, kemudian di rumah juga bosen gitu-gitu aja. Di hotel rasanya lebih fresh aja, lebih bisa istirahat. Tentunya suasananya beda, dan di hotel kan semua serba dilayanin ya. Itu lebih bisa istirahat aja sih. Meski tetap beroperasional, namun pihak hotel juga harus tetap menerapkan sejumlah protokol kesehatan, mulai dari tamu wajib cuci tangan, disemprot antiseptik, hingga pengecekan suhu tubuh. Serta menjamin kebersihan kamar dengan rutin dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kamar. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Oke, selanjutnya salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini di dunia pariwisata adalah dengan realokasi dana sebesar 500 miliar untuk membantu bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Menteri Kemenparekraf yaitu Wisnu Tama, realokasi akan dilakukan dengan berbagai macam program yang bersifat padat karya. Menurut kompas.com, Kemenparekraf realokasi anggaran untuk 5 program khusus selama masa darurat COVID-19, yaitu yang pertama, penyediaan fasilitas untuk tenaga kesehatan rumah sakit rujukan, rekomendasi gugus tugas nasional. Yang kedua, berbagai gerakan dan program yang melibatkan dan membantu pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara langsung. Ketiga, mendorong berbagai program ketahanan usaha dan bantuan langsung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang keempat, pelatihan online di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, kampanye nasional dengan berbagai stakeholders berkaitan dengan COVID-19. Oke, jadi itu tadi dampak dan kondisi pariwisata Indonesia beserta salah satu upaya
pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Selama pandemi ini masih berlangsung, pariwisata juga perlu melakukan perencanaan, yaitu membuat strategi baru untuk membangkitkan pariwisata ketika pandemi sudah berakhir. Menurut berita republika.co.id, Komunitas Aktivitas Pariwisata Indonesia, yaitu temannya wisatawan, mengusulkan 7 kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk membangkitkan pariwisata Indonesia, yaitu yang pertama, dukungan kepada industri dan pelaku parekraf. Dukungan itu berupa pembebasan biaya BPJS, pengurangan biaya listrik, pengurangan biaya air, ringanan restribusi kepada pemerintah daerah, relaksasi peminjaman bank, dan lain-lain. Yang kedua, dukungan anggaran. Dukungan itu terkait kerjasama dengan pihak hotel, pihak perusahaan transportasi wisata, dan pihak perusahaan makanan dan minuman. Yang ketiga, subsidi pendidikan pariwisata. Subsidi tersebut untuk para pelajar atau mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmu di sekolah tinggi pariwisata, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Yang keempat, penguatan SOP mitigasi pariwisata. Berkaca dari banyak kejadian bencana alam, force major yang terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, gunung api meletus, dan seperti saat ini wabah penyakit COVID-19, maka kebutuhan akan segera diperkuatnya SOP mitigasi pariwisata Indonesia mengacu pada standarisasi yang diberikan UNWTO dan WHO adalah sangat penting. 7 rekomendasi strategi tersebut adalah wujud harapan agar pariwisata Indonesia segera bangkit setelah pandemi COVID-19. Inovasi strategi dan kecepatan implementasi adalah kunci dari kemenangan kita untuk melawan pandemi COVID-19. Jadi itu tadi penjelasan dari aku. Semoga pandemi ini segera berakhir dan pariwisata segera bangkit. Tetap semangat. Bye-bye.